Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Lutfiana Afifah Nabila dari UIN Sunan Kalijaga, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Baik anak-anak, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu salat jamaah, azan, dan iqamah. Salat jamaah merupakan salah satu syiar Islam yang harus senantiasa ditegakkan oleh umat Islam. Begitu pentingnya salat berjamaah ini, sampai-sampai Rasulullah SAW tidak mengizinkan Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat tunanetra, untuk tidak salat berjamaah. Nabi juga pernah mengancam orang-orang yang tidak mau melaksanakan salat jamaah untuk membakar rumah-rumah mereka. Di samping syiar Islam, salat berjamaah juga menjadi tali pengikat di antara umat muslim. Melalui salat jamaah berjamaah di masjid, setiap hari kaum muslimin bertemu dengan memberikan salam satu dengan yang lain. Oke, apa tuh Bu? Belum ngerti nih Bu, apa itu salat jamaah? Nah, Ibu jelaskan kembali ya. Salat jamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama dengan dipimpin oleh imam. Salat berjamaah ini setidaknya berjumlah 2 orang. Seorang bertindak sebagai imam dan lainnya sebagai makmum. Sementara itu, menurut pengertian syarat, salat berjamaah adalah adanya imam dan makmum dalam salat. Dan Sabik berpendapat bahwa salat jamaah dapat dilakukan jika terdapat seorang makmum dan satu orang imam, meskipun salah satunya adalah anak kecil atau perempuan. Nah, apa sih itu keutamaan sholat berjamaah? Yang pertama, dilipatkan gandakan pahala sholatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1038 dari sahabat Ibu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Langkah kakinya ke masjid adalah pengampunan dosa dan diangkat derajatnya. Yang ketiga, mendapatkan pahala sholat yang luar biasa. Yang keempat, didoakan oleh malaikat. Yang kelima, diampuni dosanya yang telah lalu saat mengucap amin bersama malaikat. Dan yang terakhir, mendapatkan naungan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat tidak ada perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih Bu hukum salat berjamaah? Hukum salat berjamaah, para ulama berselisih pendapat tentang hukum salat berjamaah sehingga terpolar menjadi 4, yaitu sunnah muakkad, fardu kifayah, fardu ain, dan syarat sah. Namun pendapat yang kuat atau pendapat ulama adalah yang mengatakan fardu ain, dikarenakan dalil-dalil yang mereka paparkan begitu banyak dan kuat sekali. Salat yang boleh berjamaah, yang pertama, salat hari raya, lebaran Idul Fitri dan lebaran Kurban. Yang kedua, salat tarawih. Yang ketiga, salat witir. 4, salat gerhana. 5, salat istiqo. Dan terakhir, salat jenazah. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu pengertian azan dan iqamah. Azan menurut bahasa adalah pemberitahuan, sedangkan menurut syariat azan ucapan-ucapan khusus yang menjadi tanda masuknya waktu salat fardu atau pemberitahuan tentang masuknya waktu salat fardu dengan lafal-lafal tertentu. Ya, jadi azan adalah pemberitahuan. Yang kedua, pengertian iqamah. Iqamah yaitu memberitahukan kepada jamaah supaya siap berdiri untuk sholat. Nah, azan dan iqamah memiliki syarat. Syarat azan dan iqamah, yang satu, masuk waktu sholat.
maka azan tidak sah dan disepakati haram dilakukan sebelum masuk waktunya. Jadi harus masuk dulu waktu sholat yang kedua dengan menggunakan bahasa Arab, maka tidak sah azan dengan selain bahasa Arab. 3. Azan dan iqomah harus dapat didengar oleh sebagian jamaah dan didengar oleh diri sendiri apabila sendirian. Yang keempat, lafal-lafal azan dan iqomah harus dibaca secara berurutan dan beruntun dalam rangka mengikuti sunnah. Yang kelima, dilakukan oleh satu orang apabila seorang melakukan sebagian azan dan diteruskan sebagiannya orang lain, maka azannya tidak sah. Yang keenam, dilakukan oleh seorang muslim berakal atau mumayyiz dan laki-laki. Baiklah anak-anak, di sini dapat kita tarik kesimpulannya. Sholat jamaah merupakan salah satu syiar Islam yang harus senantiasa ditegakkan oleh umat Islam. Sholat berjamaah, sholat yang dilakukan secara bersama-sama dengan dipimpin oleh imam. Sholat berjamaah ini setidaknya berjumlah 2 orang. Seorang bertindak sebagai imam dan seorang bertindak sebagai makmum. Adapun hukum sholat jamaah yaitu tadi apa? Fardu ain. Azan dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba dan menyerukan untuk melakukan sholat berjamaah. Selain itu, untuk mensyiarkan Islam di muka umum, iqomah yaitu memberitahukan kepada jamaah supaya sudah siap untuk berdiri sholat. Oke, terima kasih. Jadi untuk materi kita mungkin sampai sini. Ibu ucapkan semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Ada baiknya kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.